Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini kita akan spesial membahas bagaimana cara kita bisa mengenali tanda bahaya yang terjadi pada sound system TOA atau amplifier TOA. Karena banyak sekali masjid-masjid ini yang masih tetap menjalankan sound system TOA-nya walaupun itu sudah terdengar memasuki tanda-tanda yang kritis. Kira-kira tanda-tanda kritis pada amplifier TOA itu seperti apa? Jadi misalkan ini saya set volume di jam 3 seperti ini. Mungkin sekarang terdengar suaranya jelas dan keras dan lantang. Tetapi nanti lama-kelamaan suaranya ini menjadi tambah serak, dan tambah serak. Untuk saat ini mungkin suaranya masih normal-normal aja ya. Tetapi mungkin nanti beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian suaranya menjadi bertambah aneh, bertambah serak, dan seraknya itu seperti ada yang gimana gitu ya. Seperti ini. Ini saya simulasikan amplifiernya sudah mulai panas. Ini sudah mulai panas, suaranya sudah mulai menjadi serak-serak dan tambah serak seperti ini. Mungkin di awal suaranya masih terdengar, ya nggak apa-apa lah. Ini masih bisa kita lanjutkan, Lama-kelamaan kok suaranya jadi tambah serak dan tiba-tiba amplifier seperti mati sendiri. Terus kemudian aktif lagi, serak lagi, mati sendiri. Ya. Kadang ada yang terjadi seperti itu. Ada yang suaranya serak tapi tidak mati-mati dan akhirnya beberapa minggu kemudian amplifiernya terbakar, jebol atau rusak, tidak bunyi lagi. Ini adalah tanda bahaya yang terjadi pada amplifier TOA. Jadi kalau teman-teman mendengarkan suaranya sudah mulai seperti ini, sudah mulai clipping, serak, distorsi, pecah, maka itu adalah tanda bahaya yang terjadi pada sebuah sound system, di mana dia sudah melewati batas kapasitasnya. Jadi dia tidak tambah kenceng lagi, tetapi tambah serak. Kemudian mungkin kalau kita matikan, terus kita nyalakan kembali, beberapa saat kemudian mungkin suaranya kembali ke normal seperti ini. Tetapi setelah dipakai beberapa lama, suaranya kembali menjadi serak seperti ini. Dan mungkin teman-teman mengalami hal serupa seperti ini. Jadi kalau teman-teman mengalami hal serupa seperti ini, seperti yang teman-teman dengarkan saat ini, maka itu adalah kondisi kritis di mana amplifier perlu kita dinginkan. Ya, kita dinginkan, kita matikan. Kalau sudah dingin, kita setel volumenya jangan terlalu besar. Kenapa? Karena di settingan volume itu sudah melewati batas maksimalnya. Jadi amplifier TOA itu walaupun knob volume ini bisa kita putar sampai dengan kira-kira 270 derajat ya, sampai mentok jam 5, tetapi sebetulnya kapasitas amplifiernya itu tidak seperti itu. Ya. Jadi batas limitnya adalah suara ini. Kalau dia sudah menyentuh batas distorsinya seperti ini, selain suaranya sudah nggak enak untuk didengar, itu juga sudah lewat batasnya, suaranya malah tambah turun. Teman-teman paksa lagi, suaranya tambah turun lagi. Jadi sebaiknya kurangi volumenya kalau suaranya sudah seperti ini. Karena nanti resikonya amplifiernya bisa jebol, atau kalau amplifiernya itu tahan, biasanya kan amplifier TOA ini tahan ya, kuat. Speakernya yang jebol atau trafo matchingnya yang jebol karena frekuensi yang kita alirkan itu sudah nggak karu-karuan, sudah cacat, sudah distorsi, sudah clipping, bukan gelombang yang mulus lagi yang mengalir ke speaker. Jadi gerakan membrannya itu udah nggak beraturan dan sering dia akan mengalami stuck di satu tempat. Nah, stuck di satu tempatnya itu menjadi potensi untuk arus listrik
memanaskan spool atau coil dari membran speaker. Kalau spoolnya ini sampai panas, lama-kelamaan panas banget, akhirnya dia terbakar. Jadi ini adalah tanda bahaya pada amplifier, pada sound system TOA ataupun sound system lainnya pada umumnya, itu adalah dari suaranya. Teman-teman harus kenali betul suara seperti ini tadi. Kemudian solusinya bagaimana? Solusinya hanya satu. Kita turunkan volumenya, turunkan volume mic-nya sampai kita tidak mendengarkan suara clipping lagi. Kalau suaranya sudah tidak clipping seperti ini, boleh teman-teman gunakan dalam jangka lebih lama. Misalkan biasa terjadi kalau orang lagi minta sumbangan di jalan ya. Biasanya kan sound systemnya dibawa keluar atau dinyalakan full seharian untuk si orang yang minta sumbangan itu, dipakai untuk ceramah ataupun untuk informasi. Itu kan dipanteng nyala terus dari pagi sampai sore. Kadang belum sampai sore, di siang hari itu suaranya udah parau, udah pecah, udah kacau. Kemudian mati. Dipakai lagi, begitu lagi, dan seterusnya. Akhirnya akumulatif, amplifiernya jebol. Jadi solusinya sederhana, turunkan volumenya. Karena amplifier teman-teman dan speaker teman-teman tidak mampu di level tersebut. Tapi kan kita pengen suaranya lebih jauh, lebih lantang. Iya. Syarat satu-satunya yang bisa teman-teman implementasikan kalau ingin suaranya lebih jauh adalah menambah jumlah speaker. Dan kalau kita menambah jumlah speaker, sudah otomatis kita harus tambah juga amplifiernya atau tambah dayanya amplifier tersebut. Jadi kalau satu speaker itu 30 watt, maka untuk mendapatkan jangkauan yang lebih jauh, kita bisa merentengnya. Misalkan kita bikin dia kira-kira ada 8 gitu ya, 8 renteng speaker, kita gunakan amplifier yang lebih besar, misalkan 1000 watt. Itu nanti jangkauannya lebih jauh. Tetapi kalau kita gunakan amplifier misalkan 30 watt, 60 watt dengan satu buah speaker saja, sudah otomatis jangkauannya itu nggak sampai kemana-mana, paling 400 meter. Itu pun kalau belum siang. Kalau siang itu suaranya melengkungnya ke atas teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah. Walaupun kita arahkan dia ke depan, kalau siang hari itu dia suara itu melengkung ke atas. Sehingga kalau di pagi hari itu suaranya kencang, terdengar, wah, mungkin di sebagian orang keberisikan karena kalau pagi kan rambatan udara masih melengkung ke bawah. Tapi kalau udah siang, daratan itu panas, suara melengkung ke atas. Kita tambahkan volume sekalipun, itu suaranya nggak tambah jauh karena suara itu diteruskan ke atas. Jadi banyak sekali aspek yang harus kita pertimbangkan untuk mendapatkan suara yang jauh. Tidak serta-merta memutar volume knob amplifier TOA ini. Walaupun ada efeknya kalau diputar tambah banyak, memang suaranya tambah kencang. Tetapi kalau sudah menyentuh batas limitnya, itu suaranya pecah dan lama-kelamaan akan malah turun. Kenapa terjadi demikian? Ini adalah proses namanya saturasi pada trafo OT amplifier TOA. Jadi kalau kita perhatikan pada amplifier TOA, dia memiliki dua buah trafo. Trafo yang ini adalah trafo power supply untuk catu daya keseluruhan rangkaian yang ada di amplifier ini. Kemudian trafo satu lagi, ini adalah trafo OT. Fungsinya dia menaikkan tegangan dari rentang di bawah 30 volt yang diumpankan oleh trafo ini menjadi 100 volt agar bisa digunakan oleh speaker high impedance. Pada saat terjadinya overload, trafo ini akan menjadi sangat panas. Kemudian dia saturasi itu stres. Jadi kalau kita memaksa seseorang untuk bekerja lebih, dia akan stres. Kemudian output dari hasil kerjaannya bukannya tambah meningkat, tambah menurun. Demikian juga dengan trafo ini. Kalau kita memaksanya bekerja lebih, dia akan
naik, kemudian ada titik tertentu dia saturasi, sudah jenuh, sudah nggak sanggup lagi bekerja. Akhirnya di titik itu dia stagnan, kemudian lama-lama turun, degradasi. Pada saat turunnya ini kalau tetap dipaksakan terus, maka lama-kelamaan dia akan terbakar. Keduluan terbakarnya ketimbang saturasi menurunnya. Jadi saturasinya itu diikuti dengan panas yang sangat berlebih pada trafo ini. Kalau panasnya berlebih, maka lilitan itu akan lapisannya meleleh. Jadi lilitan itu kan ada lapisan ya seperti kulit kabelnya gitu. Kalau dia kepanasan, kulitnya itu akan meleleh, akhirnya konslet satu dengan yang lainnya. Kalau dia sudah konslet, akhirnya timbullah api dan membakar seisi kumparan yang ada di trafo ini. Ini yang dinamakan dengan tanda bahaya. Kenali dulu tanda bahaya di awal, yaitu panas dan suara serak. Itu adalah tanda bahaya di awal yang bisa kita langsung berikan pertolongan pertama pada sound system, yaitu dengan mematikannya, mendinginkannya, kemudian menyetel ulang dengan volume yang wajar sesuai dengan kemampuan amplifiernya. Apalagi kalau amplifiernya kecil, trafonya kecil, sudah otomatis suaranya tidak mungkin superior, bisa sampai kemana-mana gitu. Nggak mungkin. Itu sudah hukum baku. Hukum energi. Jadi kalau energi yang diteruskan itu cuma 30 watt, maka ya hasilnya pressure udaranya juga sekian. Segitu-gitu aja gitu. Kalau energi yang dihasilkan itu 1000 watt, maka pressure ke udara yang bisa dirambatkan menjadi suara juga akan lebih besar. Jadi ada input, ada output. Ada energi yang masuk, ada energi yang keluar. Kalau energinya hanya 30 watt, powernya, dayanya 30 watt, maka pressure ke udaranya juga nggak akan jauh. Belum lagi nanti yang 60 watt, 120 watt itu sama. Jadi kalau teman-teman ingin menghasilkan suara yang jauh, itu memang amplifiernya dibutuhkan banyak amplifier. Speakernya dibutuhkan banyak speaker, seperti di Masjidil Haram itu tidak menggunakan 1-2 tapi ribuan speaker. Mungkin kira-kira sampai 2000 speaker di sana. Amplifiernya juga sama. Kemudian menggunakan sistem audio dari Midas, kemudian menggunakan mixernya Soundcraft. Itu pengaturannya rumit. Belum lagi nanti diatur dengan sistem komputer untuk sistem delay-nya agar tidak terjadi kerancuan suara atau suaranya bergema nggak jelas. Itu semuanya diatur. Apalagi speakernya dengan jumlah yang ribuan. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah kita tidak akan bisa memaksa amplifier ini bekerja lebih jauh lagi karena dia punya batas limitasi dan itu harus kita jaga. Jangan sampai dia breakdown atau rusak. Jadi seperti ini kalau kita bongkar amplifiernya, dia ada trafo PT 788 itu untuk power supply, kemudian ada trafo OT 511 ini untuk ke speaker. Yang sering breakdown adalah yang ini. Trafo OT ini. Ini yang langsung terhubung ke speakernya. Poin berikutnya yang menjadi titik bahaya pada amplifier TOA adalah kesalahan penyambungan speaker. Kalau kita menyambung speaker dengan impedansi yang lebih rendah daripada impedansi yang tertera di terminalnya, itu juga akan menjadi amplifier langsung overload dan langsung saturasi. Jadi di belakang sini ada terminal dengan nilai ohm yang tertera. Jadi sebelum kita menyambung kabel ini ke terminal tersebut, kita harus ukur impedansinya itu lebih besar atau lebih kecil dari yang tertera di belakang sini. Jadi di sini ada terminal 100 volt dengan nilai ohm 330 ohm. Jadi kalau kita mau menyambung kabel speaker ke sini, kabel speakernya itu harus kita ukur dulu. Nilai ohmnya itu harus lebih besar dari yang tertera di sini. Kalau di sini tertera 330, maka kabel yang kita sambung ini kita ukur, dia harus lebih besar dari 330. Misalkan 400 ohm boleh.
1000 ohm atau 1 kilo ohm boleh. Kalau 16 ohm dipasang di 100 volt atau misalkan 20 ohm tidak boleh. Paling kecil untuk amplifier ini 330 ohm. Nanti teman-teman sesuaikan dengan amplifiernya. Amplifier TOA ini semuanya sudah dijelaskan, sudah ditulis detail di masing-masing terminalnya. Tinggal kita ikuti instruksinya, maka amplifier akan aman-aman saja dan awet sampai bertahun-tahun. Kemudian untuk mengukur impedansi speaker, terutama high impedance, teman-teman tidak bisa menggunakan multimeter biasa. Jadi teman-teman bisa gunakan peralatan seperti ini, namanya audio impedance tester. Teman-teman bisa beli yang digital seperti ini atau yang analog seperti ini. Yang lebih terkenal sih yang analog ya. Cuman yang digital ini juga kalau teman-teman tidak mau ribet dengan membaca jarumnya, teman-teman pilih yang digital. Ini sama aja kok. Teman-teman kalau bingung nyarinya, sudah saya sediakan link deskripsi dari produk-produk ini di kolom deskripsi di bawah video. Kalau teman-teman mau beli audio impedance testernya ini. Jadi teman-teman bisa beli langsung di online shop. Teman-teman tanya, chat penjualnya apakah produk tersebut ready atau tidak. Dan saya tidak berjualan alat tersebut. Di sini saya tidak berjualan, hanya memberikan tutorial saja. Jadi seperti itu, perhatikan impedansi yang masuk, jangan sampai amplifiernya overload. Perhatikan volume, setelan volumenya, jangan sampai dia overload. Itu kata kunci kita bisa mengamankan sound system untuk amplifier TOA. Dan tentunya ini berlaku umum untuk amplifier yang lainnya. Tetapi karena rata-rata pengguna dari amplifier TOA ini kan rata-rata masih awam ya dengan sistem, apalagi sistemnya TOA ini unik ya, dengan menggunakan trafo OT, tidak seperti amplifier pada umumnya. Semoga penjelasan ini cukup jelas dan mudah untuk dicerna. Jadi pesan saya adalah gunakan amplifier dengan bijak, putar volumenya jangan sampai over, ya, jangan sampai terdengar suara serak seperti itu. Dan perhatikan penyambungan dari speaker ke amplifiernya, jangan sampai salah sambung, jangan sampai impedansinya kekecilan. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman masih mendapati tombol ini, subscribe ini menyala merah, tekan padamkan. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah, atau teman-teman bisa chatting langsung dengan saya di facebook.com/arisulistiono.com, atau teman-teman search aja di Facebook namanya tutorial Mas Ari. Nanti akan saya langsung jawab di situ. Kita akan jumpa lagi pada sesi video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.